Saya ingin malam ini kita baca bersama kisah dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Nehemia. Nehemia ini dia adalah seorang pejabat yang rendah hati, saudara. Kita buka bersama, kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama dulu. Jadi di zaman Esra itu ada seorang Israel yang bernama Nehemia. Dia tinggal di Susan di Persia. Dia ini hanya seorang pelayan raja. Nama rajanya saat itu adalah Artahsasta. Ketika satu saat saudara Nehemia ini datang dari Yehuda, saudara, untuk menyampaikan berita bahwa orang-orang Israel sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Lalu kita lihat apa sikap dari Nehemia. Mari kita lihat bersama di dalam Nehemia pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan di sana doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat yang pertama, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, mereka ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, tetapi mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami lakukan, orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluarga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang telah kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, kalau kita lihat secara secara lahiriah, Nehemia tidak harus punya beban karena dia sedang berada di satu tempat yang nyaman. Pada saat itu dia menjadi pejabat raja. Tetapi tiba-tiba ada seorang Yehuda datang menceritakan tentang kabar di Yerusalem. Dia berkata, orang-orang di sana sangat tersiksa dan hidup mereka tercela. Dosa menyebabkan kehancuran.
Ketidaktaatan pada perintah Tuhan menyebabkan kehancuran terjadi. Tuhan izinkan akhirnya pada waktu itu Yerusalem, saudara, ya, diizinkan Tuhan menangis, mereka berkabung mendengar krisis yang terjadi di sana. Nehemia hancur hati. Kita melihat di sini, saudara, apa yang membuat dia menangis melihat keadaan saudara-saudaranya dalam keadaan tercela. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela, sebab tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia berkata, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dan malam ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mengambil sebuah contoh dari Nehemia. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan melihat Nehemia memiliki hati yang seperti hati Tuhan, satu saat ketika dia sedang berdiri di depan raja, raja bertanya kepada Nehemia, apa yang sedang engkau gumulkan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau sedihkan? Dan mengapa engkau begitu bersedih? Tanya raja kepada Nehemia. Itu ada di Nehemia pasal yang kedua, saudara. Nehemia diutus ke Yerusalem, judulnya. Nehemia 2 ayat yang pertama, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan ketika engkau punya hati Tuhan. Nehemia melihat keajaiban. Siapa yang menggerakkan hati raja? Ialah Tuhan. Lalu kita tahu bersama, saudara, kisah ini berakhir dengan apa? Yeremia membangun kembali tembok di Yehuda yang sudah roboh dan menjadi reruntuhan. Dan Raja Artahsasta mengangkat dia menjadi gubernur atas Yehuda.
Ini adalah sebuah kisah yang Alkitab tulis. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau berharap dan percaya. Apa yang Tuhan taruh di hatimu hari ini? Engkau sedang berdoa untuk sesuatu mungkin. Engkau datang malam hari ini mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Waktu engkau mau hancur hati, kau datang di kakinya dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Ini hidupku Tuhan. Maka dia Tuhan yang sanggup. Dia mau melawat setiap kita malam hari ini, saudara.